С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Me? A prince? You have the floor. Monsieur Maybury, s'il vous plaît. Stay away from me! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Di video kali ini Satria akan menyampaikan alur cerita film The Princess Diaries 2 Royal Engagement. The Princess Diaries 2 adalah sequel dari film The Princess Diaries yang dibintangi oleh Anne Hathaway. Film ini menceritakan kehidupan Putri Mia Thermopolis yang baru lulus dan kembali ke negaranya Genopia. Buat kalian yang belum nonton part pertama, linknya ada di kolom deskripsi. Baiklah, mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. 5 tahun setelah film pertama, Mia Thermopolis lulus dari Universitas Princeton. Ia saat ini sedang kembali menuju ke Genovia. Di sana dia menunggu turun tahta neneknya, yaitu Ratu Clarice. Pada saat itu, Mia menari dengan semua pria bangsawan di pesta ulang tahunnya yang ke-21 untuk menemukan seorang suami. Kissing by now. Like a deer. Di pesta itulah dia bertemu dengan seorang pria muda gagah bernama Nicholas, dan keduanya saling tertarik. Pada malam hari, tiara Mia jatuh, lalu ditangkap oleh anggota parlemen Viscount Mabray yang diam-diam berencana untuk mencuri mahkota. Dalam sesi parlemen keesokan paginya, Mia mendengar bahwa Mabray membicarakan keponakannya yang bernama Lord Devereux untuk menjadi pewaris tahta laki-laki berikutnya di Genovia. Dan secara hukum, Mia hanya bisa menjadi ratu jika dia telah menikah dalam waktu 1 bulan. Ratu Clarice kemudian mengundang Lord Devereux untuk tinggal di istana. Dan Mia pun sangat terkejut setelah mengetahui bahwa orang itu ternyata adalah Nicholas, pria yang sebelumnya ia temui. Sahabatnya yang bernama Lily Moscovitz pada saat itu berkunjung, yang membuat Mia sangat terkejut. Dan setelah itu, mereka pun bersama-sama mencari calon suami untuk Mia. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Mia akhirnya memilih Andre Jacobi, yaitu Adipati Kenilworth sebagai calon suaminya. Dan beberapa hari kemudian, mereka berdua pun lalu bertunangan. Di lain sisi, Mabray berencana untuk menggagalkan pertunangan itu dan menyuruh Nicholas merayu Mia agar berubah pikiran. Sementara itu, Joe mencoba membujuk Ratu Clarice untuk secara terbuka mengejar perasaan mereka satu sama lain saat pemerintahannya sebagai ratu akan segera berakhir. Suatu hari, Mia yang tak berpengalaman diberikan kaki kayu oleh Ratu Clarice dan berlatih naik kuda untuk upacara. Singkat cerita, hari upacara tiba. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan Mia nampak menunggang kuda dengan anggun. Hingga tiba-tiba Mabray menakuti kuda Mia dengan ular karet. Dan Joe secara tidak sengaja merobek kaki kayunya. Karena merasa dipermalukan, Mia lalu pergi ke istal. Dan di sana ia didatangi Nicholas untuk menghiburnya. Namun usaha itu nampaknya gagal. Scene kemudian berpindah. Saat pesta kebun berlangsung, Mia dan Nicholas bertengkar karena Nicholas menentang hubungannya dengan Andrew. Saat mereka berdebat, Nicholas pun mencium Mia. Pada awalnya, Nicholas akan menciumnya lagi, tetapi kemudian mereka mundur dan mereka sama-sama jatuh ke air mancur. Akibat kejadian itu, Ratu Clarice marah dan memberitahu Mia bahwa perilakunya dengan Nicholas harus segera dihentikan. Scene kemudian berpindah. Pada saat parade hari kemerdekaan Genopia, Mia satu kereta dengan Ratu. Namun bukan Mia namanya kalau tidak ada saja kekacauan. Pada saat itu, Mia melihat beberapa anak laki-laki melecehkan seorang gadis kecil. Sontak, Mia tiba-tiba menghentikan parade untuk membantu gadis itu. Gadis kecil itu bernama Carolina.
Nah, setelah mengetahui bahwa gadis itu dan teman-teman yang lainnya adalah yatim piatu, dia pun menyuruh penjual untuk memberi mereka semua tiara dan membiarkan mereka berjalan bersama dalam parade untuk merasakan menjadi seorang princess. Melihat niat mulia itu, semua orang pun terkesan. Sementara Mabray tentu tidak suka dan ia ngomel di belakang. Sementara Nicholas melihat hal itu juga terkesan dengan kepedulian Mia terhadap Zenobia, dan ia pun mulai ragu untuk mengambil alih tahta kerajaan. Setelah itu, Mia kemudian menyatakan bahwa untuk sementara istana kerajaan akan menjadi pusat anak-anak. Di pesta tidur lajang Mia, para putri hadir dari seluruh dunia. Mereka pun berselancar di kasur dan bernyanyi karaoke. Sementara itu, Nicholas mencoba menghentikan pamannya untuk mengejar tahta, karena menurutnya Mia sangat pantas dan dia adalah orang yang terbaik untuk memegang tahta kekuasaan di Zenobia. Mendengar hal itu, Mabray sadar bahwa saat ini Nicholas telah jatuh cinta pada Mia. Namun, Nicholas sendiri pada saat itu mengatakan dirinya sangat pesimis. Ia juga yakin bahwa Mia pasti tidak akan mencintainya. Namun Mabray menyuruh dia untuk mengejar Mia. Dan setelah Nicholas pergi, Mabray pun mengatakan kepada pengurus rumah tangganya yang bermuka masam bernama Gretchen bahwa dia akan membiarkan ini dan pelan-pelan merusak peluang Mia untuk menjadi ratu. Ia pada saat itu membohongi Nicholas dan berusaha membuatnya percaya bahwa itu adalah keinginan mendiang ayahnya agar Nicholas menjadi raja. Padahal itu hanya akal busuknya. Pada saat itu Nicholas membantu mengajari Mia memanah untuk ritual penobatannya, hingga ia pun berhasil mencapai target. Lalu pada malam harinya, Nicholas meyakinkan Mia di luar jendelanya untuk menyelinap keluar. Mia pun turun dan ya seperti biasanya kekacauan pun terjadi lagi. Di tepi danau, mereka pun berbagi rahasia bersama. Kemudian mereka berdua menari dan akhirnya tertidur. Singkat cerita, keesokan paginya mereka terbangun dan menemukan seorang pria yang merekam mereka. Mia pun mengira bahwa Nicholas telah menjebaknya. Namun Nicholas bersikeras bahwa dia tidak tahu apapun dengan semua hal itu. Dengan singkat, rekaman skandal pun kini sudah disiarkan di mana-mana. Dan hal ini membuat Ratu Clarice kecewa. Bahkan siang harinya, Andrew mencium Mia untuk melihat apakah ada chemistry di antara mereka. Namun ternyata tidak ada sama sekali. Tapi meskipun demikian, demi kebaikan Zenobia, pernikahan mereka akan tetap dilanjutkan. Singkat cerita, hari pernikahan akan segera tiba. Terlihat ibu Mia, yaitu Helen, datang dengan suami barunya dan putra mereka yang baru lahir. Di sini, Mia kembali di makeover untuk persiapan pernikahannya. Di lain sisi, Nicholas memutuskan untuk tidak hadir. Namun, Gretchen memberitahunya bahwa Mabray lah yang telah merekayasa skandal Mia di televisi untuk menggagalkan Mia menjadi ratu. Sebelum prosesi pernikahan dimulai, Joey memberitahu Mia bahwa Nicholas tidak bersalah dan mengungkapkan yang sebenarnya. Hal ini pun sontak membuat Mia ragu untuk menikah. Saat Mia berjalan menyusuri lorong, dia tiba-tiba berhenti. Dan ia pun keluar dari gereja. Ratu Clarice kemudian mengikuti Mia. Dan Mia pun mengatakan bahwa dia tidak ingin dipaksa untuk menikah. Mendengar hal itu, Ratu Clarice lalu menyuruh Mia untuk mendengarkan kata hatinya. Karena ia tidak ingin Mia mengalami apa yang ia dulu alami. Mengorbankan Joe, satu-satunya pria yang ia cintai, demi untuk menjadi ratu. Setelah mendengar hal tersebut, di gereja Mia lalu berpidato dan menunjukkan neneknya yang belum menikah telah memerintah Zenobia selama bertahun-tahun. Ia meminta anggota parlemen untuk mempertimbangkan kembali undang-undang tersebut, menanyakan apakah mereka akan memaksa wanita penting dalam hidup mereka untuk menikah tanpa ikatan cinta. Pada saat itu, Mabray kembali mengambil kesempatan dan menyarankan keponakannya untuk menjadi raja. Namun tiba-tiba saja Nicholas muncul dan ia pun menolak. Mia lalu mengusulkan undang-undang tentang pernikahan kerajaan untuk dihapuskan, dan parlemen dengan suara bulat menyetujui hal tersebut. Kini, Ratu Clarice melamar Joe dan mereka pun langsung menikah di tempat tersebut. Lalu seminggu kemudian, Mia sedang mempersiapkan penobatannya,
Dan pada saat itu, Nicholas tiba-tiba datang. Ia di sana mengaku mencintai Mia dan bertekuk lutut di hadapannya. Keesokan harinya, Ratu Clarice turun tahta, dan Mia dinobatkan sebagai Yang Mulia Amelia Mignonet Thermopolis Renaldi Ratu Zenobia. Ia pun disambut meriah oleh semua yang hadir di istana. Film pun ditutup dengan menunjukkan parlemen Zenobia yang sekarang telah mengizinkan anggota perempuan untuk ada di dalamnya. Dan salah satunya adalah Nyonya Clarice. Dalam adegan terakhir, Ratu Mia terlihat secara resmi telah membuka rumah anak baru bernama Carolina. Lalu setelah itu, film ini pun selesai.